untuk teman jalan, nemenin kalian waktu di jalan. Apa yang kamu bilang, yang lagi viral, yang tadi kamu bilang ke aku? Oke, jadi aku tadi tuh lagi bangun tidur kan, terus harusnya aku langsung olahraga, tapi I know better, aku nggak bakal bisa. Tuh. Jadinya aku scrolling Twitter, terus aku menemukan sesuatu yang lumayan intriguing. Mau dengerin nggak? Ya. Jadi pertama aku ngebaca tweet dari seseorang, username-nya I fucked up my life. Dia ngasih screenshot salah satu TikTok gitu. TikTok itu ada tulisannya gini, cantik doang, pas dibuka bau basreng gitu. Basreng kan sedap sih. Pedes sih. Nah, terus dia komennya kayak gini. Ada buci jamet repis tukang morotin cewek bikin TikTok ginian. Padahal Miss V dia nggak bersih. Dia ada penyakit kelamin yang bikin Miss V-nya dari luar celana aja kecium bau banget. Lendirnya juga cair yang bau banget. Hati-hati ya kalau ketemu orang baru. Kok bisa tahu ya? Kok serem banget sih ini. Kok bisa tahu lendirnya Miss V-nya orang. Terus tweet keduanya dia, nyokapnya cewek gue juga siap bayar lawyer berapapun buat nuntut lo. Tapi gue bilang nanti dulu kalau misal lo gak mau ketemu gue. Jadi gue kasih waktu lo buat mikir mau ketemu gue atau urusan lo bakal panjang. Thanks. Dia juga ngatain cewek gue zong, gak ada bule-bulenya. Lah, cewek gue emang bukan bule, lol. Lo ngatain dia zong, ngapain lo perkosa? Keren kali lo body shaming. Sekarang gantian ya. Anyway, mantan-mantan lo nungguin lo dapat karma. Hehe. Ingat ya, Femi Rizkia Alfred Yanuar Ratu. Buset dah. Urusan lo sama gue gak bakal kelar kalau lo gak mau ketemu sama gue. Lo nge-rap cewek gue ada sakit dan kudu vaksin HIV, HPV, dan pap smear di rumah sakit. Hah? Vaksin HIV udah ada? Intinya gue gak bakal stop sampai lo mau ketemu gue atau ikut jalur hukum. Semua bukti visum ada dari Yuri maupun mantan-mantan lo yang lain. Lo bikin cewek gue sakit sampai kudu ke rumah sakit, pap smear, vaksin HIV, HPV. Sorry, tapi orang kayak lo kudu di stop. Bintang, tes HIV dan vaksin HPV. Terus ada yang ngomen di bawahnya tweetnya orang tadi tuh gini. Buci rata-rata problematik, jalan bungkuk, pakai stagen buat nyamarin payudara, rambut cepak, kalau udah berantem sama femenya ngalah-ngalahin rumah tangga yang hetero. Buci apaan deh? Buci kalau dalam hubungan lesbi itu yang jadi cowoknya, kalau yang jadi ceweknya feme. Simpelnya lihat aja The Virgin dan Tattoo. Ya walaupun mereka bukan pasangan lesbi sih. Sorry, kayak seme uke gitu kah? Beda kak, buci sama feme cuma ekspresi gender, nggak ada hubungannya sama role di kasur. Buci banyak kok yang bottom dan feme juga banyak yang top. Mau penerima atau pemberinya nggak ada hubungannya sama ekspresi gender. Maskulin itu buci tapi tidak sama dengan top. Feminim itu feme tapi tidak sama dengan bottom. Gila ya, ilmu pengetahuan yang kita dapat dari 5 menit pertama ini itu mengalahkan semua pengetahuan kita dari SD sampai kuliah. Karena kita kan nggak diajari sama sekali soal lesbian. Apa sih kamu tuh? Terus ada juga yang komen, penasaran aja sih cewek suka sama cewek, tapi yang satu penampilannya kayak cowok, kenapa nggak sama cowok aja ya? Bener nih, kayak vegan akunya vegan tapi sayurnya dibentuk kayak daging. Dia suka daging kan? Mungkin alergi aja ya. Akhirnya ada yang mengutarakan pertanyaanku selama ini, lek modele koyo lanang lapo kok ndak suka wong lanang ae. Sorry to say nih ya, unpopular opinion banget ini mah gue rasa. Keluh kesah dari dulu, kenapa buci bentukannya kayak jamet ya di Indo? Maaf ini mah maaf. Tapi di luar negeri kayak jamet juga nggak sih? Kayak yang tadi kamu lihat di TikTok itu. Bukan jelek ya, jamet itu biasa aja. Ya jamet gitu. Bukan konotasi negatif. Nggak tahu kenapa ya, tapi maaf ya kalau kesannya lesbian fobik. Sumpah buci-buci Indo tuh rata-rata yang ditemuin kayak jamet BKT anjir. BKT itu apa? Bandung Kota. Kaun Tuan
Bau basreng, bau-bau bubuk cabai sama bau daun jeruk gitu maksudnya. Iya kan, sedep kan? Kalau ada orang punya, bau basreng. Kayak gitu harusnya. Malah pengen melahap gitu. Iya. Ini orang problematik banget. Cewek lesbi cantik-cantik kok sama buci yang mukanya kayak meteor semua. Komuknya bikin bad mood. Nah, ada lagi yang curhat nih. Gue pernah deket sama buci. Dia tuh tajir, suka jajanin ini itu. Tapi lama-kelamaan annoying bangsat. Ya masa gue disuruh nemenin dia 24/7. Pas malam ngantuk, gue ketiduran. Dia marah-marah. Pas itu gue lagi berantem sama cowok gue. Dan ngerasa kayak semua cowok tuh sama aja. Makanya hampir aja gue belok. Untung gak jadi. Oke. Mungkin gak sih kalau misalnya kamu itu ngerasa semua cowok tuh gak bener, terus jadinya pindah kayak gitu? Mungkin kalau emang dari awal dia udah ada biseksualnya sih. Kalau kamu nggak biseks dari awal tuh kayaknya nggak akan ada ketertarikan sama sekali bahkan untuk memulai hubungan apa-apa sama sesama jenis. Terus si bucinya ini klarifikasi. Klasifikasi. Namanya Little Ray. Username-nya Ray Baby Kici. Oke. Gak boleh kau itu, kamu tuh jahat banget. Aku username-nya juga jelek sih, nerorisme. Ya alay banget ya. Nih. Oke, gue mau klarifikasi dari poin pertama ya guys. 1. Awal kenal sampai ketemu di Jakarta. 2. Urusan split bill. 3. Gue difitnah rapis. 4. Fitnah kalau gue punya penyakit kelamin. Dan 5. Ada ancaman dari mantan Yurida Hanani. Enggak, ini si satu orang yang lagi klarifikasi ini itu cowok apa cewek? Buci. Semuanya ini di sini tuh pertarungan semua cewek. Iya. Astaga, aku dari tadi tuh ngiranya dia nge-rap. Gimana caranya nge-rap ya? Aku juga bingung nih. Oke, mungkin bakal ada pengetahuan yang terlarang yang nggak pernah aku tahu sebelumnya. Oke. Pertama, gue kenal si Yuri dari Space dan kita lanjut ke Line. Dia curhat soal trauma di ghosting sama mantan gebetannya. Terus kita jadi sering chat dan video callan karena dia sering curhat. Nah, ini screenshotan iMessage-nya mereka ya. Aku mau bucinya kayak suara buci ya, coba ya. Gimana suara buci? Pengen dong aku kirim, coba. Aku pengen ikutan dialog, belajar. Jangan dimarahin dong, jaminnya. Nggak boleh. Dari Yuri nih. Ini dari bucinya. Dari Ray, nama bucinya Ray. Masa? Iya, nggak cayaan Ray. Ray lagi di mana? VC dong. Terus si ceweknya, si Yuri tuh ngirim screenshot, ada tulisannya, Yur, lu Maret ini bisa datang ke Jakarta nggak? Waka. Terus Yurinya ngirim itu ke si Ray. Jawab kalau mau gue ke Jakarta. Terus bucinya jawab. Bucinya, astagfirullah, kenapa ngomongnya bucinya terus? Tapi ya nggak apa-apa ya. Iya, Ray. Ya. Ray jawab. Hah? Kapan? Nggak tahu. Gue punya waktu free setiap hari Jumat doang pokoknya. Selebihnya gue kerja. Kayak dari Kamis malam sampai Sabtu siang, segitu doang free-nya. Oke. Poin kedua perjanjian split bills, gue udah ngomong di awal ke si Yuri kalau keuangan gue pas dia mau ke Jakarta lagi menipis dan dia setuju split bills dan nambahin biaya sewa mobil. Di situ kita cuma kenalan dari Twitter, belum ada hubungan lebih jauh. Ya jadi wajar lah masih split bills waka-waka. Oh iya, BTW gimana? Mobil fix? Boleh, berapa? Dia minta 500 kan? Kemahalan gak sih menurut kamu? Nggak tahu, aku nggak pernah rent mobil. Kalau kemahalan ya nggak usah apa ya. Gimana menurut Ray? Itu di luar bensin e-tol. Nggak apa-apa, kamu tambah dikit setengah aja sisanya aku. Karena nih aku udah cek Grab. Dari aku ke bandara aja tuh gokar 150. Dari bandara misalnya ke Kokas 100. Dari Kokas ke apart 75. Dari apart ke Pik 100 lebih. PP hitung aja kali 2 udah 200 lebih. Udah mending ambil rent mobil aja, lebih enak. Belum nanti kalau mau keluar lagi atau mau makan kan. Pinter sih Ray ini ngitung-ngitungnya. Oke.
Gila, kamu rinci banget. Hehehe. Aku kayak si Yuri ya mikirnya. Oke, lanjut. Iya, maksud aku harga rent mobil sama harga gokar nggak beda jauh gitu loh. Bahkan bisa lebih harga gokarnya. Jadi ambil simpelnya aja deh. Iya, ngerti. Sip deh. Makasih ya, Rey. Sama-sama, Yuri. Gak apa-apa kan? Aku bisa aja sih full, aku handle. Cuman aku takut makan angin sampai akhir bulan, waka-waka. Maaf ya, aku nggak maksud bebanin kamu. Cuman aku terbuka aja, emang lagi tipis juga. Tapi tenang aja, kalau udah stabil kan, Rey nggak bakal lupa. Acik. Ih, Rey, jangan gitu. Nggak apa-apa, aku maunya juga split bill, nggak mau bebanin kamu. Beneran deh, kalau nanti kamu udah tahu Rey gimana, kamu bakal ngerasain juga kok. Rey kalau lagi ada, pasti bilang ada. Kalau nggak ada, ya masa harus bilang ada. Tapi sayang aja gitu, kamu ke Jakarta terus nggak ketemu perkara Rey lagi tipis. Kalau masih bisa saling, ya udah nggak apa-apa kan. Toh nanti juga bakal balance kok. Rey yakin kamu ngerti maksud Rey. Hahaha. Iya ngerti, tapi walaupun kamu lagi ada pun juga aku maunya tetap saling, biar sama-sama gitu loh. Iya, paham kok. Oke, hehehe. Paling nanti malam pulang kerja, Rey langsung ke Tangerang. Mobilnya di Karawaci soalnya. Rey taruh di kosan. Rey tidur di kosan temen Rey dulu di sana. Paginya ke bandara. Deh jemput Yuri, hehehe. Oke, so excited. Yuri dari mana, Jim? Masa tuh. Yuri itu dari mana sih? Dia naik pesawat itu. Tahu Semarang kali atau Surabaya. Pokoknya S nama kotanya. Solo. Ketiga, soal gue difitnah rapist. Jadi, pas ketemu di Jakarta, jujur, gue nggak serak dan nggak mau hubungan lebih sama Yurida. Masalah kita ada di HS. Dia ada beberapa kali kode nanyain sex toy dan dia pesen gel waktu itu juga. Bisa dilihat dari bukti SS chatan kita sebelum ketemu. Yuri juga sering kode tentang hal-hal 18+. Ayo, bacakin. Udah, tapi lu jangan bikin macem-macem, oke? Ini pertanyaannya, S or boobs? Waka-waka-waka. Ntar kalau Ana nggak suka gue gimana? Nggak bisa tidur. Rey belum bobo? Belum. Ih, nggak tahu, nggak bisa bobo. Dari tadi dimerem-meremin gelisah terus. Di sini agak aneh sih, soalnya pertanyaannya tuh kan kayak nggak kejawab kan. Jadi orang-orang menuduhin tuh dihapus gitu loh jawabannya Rey-nya. Karena kayak nggak nyambung. Terus, biasanya kalau habis berantem ngewenya makin oke. Wah 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 weh 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 yuwi 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 yuwi. Makanya cepet-cepet. Apa dia tuh kesurupan? Probably fuck. Makanya cepet-cepet official biar dia nggak ada hak buat apa-apa. Hahaha, aku bercanda. Gimana caranya official? Nggak jelas banget sih anjir. Hai, kamu tidur ya? Nggak angkat call aku. Ini juga kan agak aneh kayak nggak ditanggepin kan. Terus orang-orang ngiranya ya mungkin dihapus. Tapi kemungkinan banyak sih dihapus. Ada jamnya nggak? Jamnya jauh gitu. Nggak kelihatan kan kalau bales-balesan iMessage itu. Aku ketiduran. Kan emang kamu tidur. Iya deng, waka-waka baru bangun lagi. Iya bentar, ini ngasih screenshot Twitter DM. Dia ngirim foto gitu ceweknya pakai dress pendek gitu, kayak bahunya kelihatan, terus lengannya kelihatan, terus pahanya kelihatan. Jadi cuma ketutup dari mulai dada sampai ke selangkangan. Oke, pendek banget gitu ya. Oke. Itu si Yuri. Lucu kan? Ignore bajuku di belakang. Hahaha. Iya, lucu. Hahaha. Kamu keluarin semua ya milihnya. Haha. Iya, hahaha. Buat ketemu kamu mending colorful apa monokrom hitam putih aja. Gak dijawab lagi. Nggak tahu. Dia jawabnya gini. Mending gak usah pakai baju. Nggak tahu, bentar masih males. Keempat, untuk fitnah kalau gue ada penyakit kelamin dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sampai detik ini gue sehat walafiat dan bisa bekerja seperti biasa, nggak ada keluhan atau penyakit apapun. Masih dikasih sehat sama Allah untuk
yang ngejelekin gue, terima kasih, semoga jadi pahala buat gue juga. Gue masih percaya kayak gitu. Hidup ini penuh dengan kejutan. Oke. Kelima, setelah gue ketemuan, gue ngerasa nggak srek sama Yuri. Gue curhat ke temen tentang ini dan nggak sengaja kebaca sama dia. Di situ gue udah minta maaf dan jujur sama apa yang gue rasain. Tapi gue nggak tahu kalau dia nggak terima dan malah minta bantuan mantannya. I fucked up my life buat ngancam dan nge-spill gue. Ini buktinya. Jadi kalau dari yang aku baca-baca dari tadi itu, dari si mantannya yang nge-spill pertama kali, itu kayaknya cowok anjir, si Buci ini itu curhat sama, ya si Ray ini curhat sama temennya. Dan emang profilnya si Yuri itu kan kayak bule kan emang. Kayak rambutnya keriting, terus kulitnya putih kayak gitu dan black and white, jadi nggak gitu kelihatan kan. Cuman sekilas tuh kayak ih bule banget kayak gitu. Mungkin pas ketemu ternyata Jawa banget gitu, cuman rambutnya keriting aja dan diwarnain pirang. Jadi mungkin si Ray-nya kecewa. Jadi Ray-nya itu curhat ke temennya, ih nggak banget anjir, ternyata nggak ada bule-bulenya sama sekali kayak gitu. Mungkin karena ekspektasi sama realitanya beda aja gitu ya. Yang ku heran padahal si Yuri-nya udah sering loh ngirim-ngirim foto pap-pap gitu kan, kelihatan muka aslinya, maksudnya nggak pakai filter atau apa-apa. Iya benar juga ya, kenapa dia Kenapa baru kaget gitu kayaknya. Gue nggak masalah kalau mau ketemu baik-baik, tapi gue udah dapat ancaman duluan seperti chat ini. Wajar nggak sih kalau gue jadi takut nemuin mereka berdua? Jadi ini ngasih screenshotan dari Yuri. Dia ngobrol sama Yuri. Coba Yur, intinya maksudnya Jo apaan ngomong kayak gitu? Mau matiin rezeki Ray lah, mau hancurin kerjaan Ray lah, dan lain-lain. Hah? Gue nggak tahu, nggak call di depan gue. Lonte, kan gue udah kasih pilihan, pilih aja, oke? Gue tunggu lo datang ke apartemen Yuri, kita replay, lo jadi sub gue ewein memek lo, abis itu gue maafin. The fuck? What just happened? Oh my god, this is so scary. Mom, pick me up, Mom, I'm scared. Terus dia jawab, enggak, gue bingung aja diancam-ancam kayak gini. Udah selesai, dia chattingan sama Yurinya. Sekarang dia chattingan sama mantannya Yuri, namanya Joe. Yang tadi itu fucked up my life tuh. Aduh, Joe kan juga buci juga ya, terus kayak gimana ya? Bisa nggak ya? Apa? Aduh. Jangan getar, hahaha. Kamu jawab iya deh, iya. Iya deh, iya. Kamu tuh jadi ininya, jadi Ray. Oh, iya deh, iya. Dari aduh dulu. Aduh. Jangan getar, hahaha. Iya deh, iya. Gue tahu manajer lo, hahaha. Kantor lo, cicilan lo, hahaha. Good luck. Ini ngomong sama siapa anjir? Kamu mungkin harus kayak Joker, Cik. Coba aku baca ya. Gini. Jangan getar. Udah kamu aja baca semuanya, kacau kalau getar. Aduh, jangan getar, hahaha. Iya deh, salah. Iya deh, iya. Ulang lagi. Aduh, jangan getar, hahaha. Kamu ketawa berapa kali? Gue biasanya lucu banget nih ketawanya. Iya deh, iya. Gue tahu manajer lo, hahaha. Kantor lo, cicilan lo, hahaha. Good luck. Najis, muka lu kayak bencong. Jamet alay, nggak modal lagi. Najisin amat jadi manusia. Astagfirullahaladzim. Goblok. Gua nggak pernah main-main soal kalimat gua. Lihat lo besok, gue samperin ke kantor lo, pik. Lah, lo kenapa Jo? Tenang. Ana kalau soal Yuri
Tenang aja, kalau soal Yuri, gue udah nggak deket lagi. Jadi lu nggak usah ngusik-ngusik atau ancam gue, nggak jelas. Siapa? Bilang gue ngancem. Manipulatif, najis, nggak ada hubungannya, goblok. What character is so scary? Oke, terus. Najis, buci gak modal. Untung Yuri ilfil sama lu. Ciuman kagak enak, ngewe kagak bisa. Lihat aja apa yang bakal gue lakuin besok. Ini apaan nih? Kagak bisa lah. Emang gimana sih? What the hell? Sebelumnya, maaf banget gue spill chat lu tentang isi penyakit lu. Kalau misalnya lu merasa diperkosa, gak sadar, dan mabok, tapi gue ada video lu setelah HS ketawa-ketawa happy dan masih sadar banget. Di chat ini aja secara sadar lu bilang sengaja gak minum obat bipolar biar bisa turn on. Dan konten TikTok bisa lihat tanggal gue bikin tuh tanggal 14 Juli 2021. Dan gue tidak membenarkan isi konten gue. Gue paham ini salah dan minta maaf jika ada yang merasa tersinggung. Aku ngeliat loh aslinya kemarin itu soal yang bau basreng itu. Tapi aku nggak kayak skip gitu. Jadi nggak aku lanjutin baca. Ternyata itu adalah ujung dari permasalahan kagak jelas antara 3 orang ini gitu ya. Kok nggak jelas sih? Ini tuh menyangkut hati manusia loh, kamu tuh nggak memikirkan. Di luar sana anak Afrika nggak bisa makan. Ada belalang yang nggak tahu pulang kemana. Ada Haji kucing. maksudnya, nyari ibunya. Ya maksudku ya emang berat masalah kayak gini, cuman kan ya bukan konsumsi publik sih, tapi jadi kayak gini, ya ampun aneh banget. Terus Ada screenshotan iMessage sama si Yuri. dari Yuri. Ray. Yuri sama Ray. Oke. Ini dari sisi Ray-nya, ngomongin soal Yuri. Waktu mereka sebelum ketemu. Udah, bacot yang ngamen, kawa. Hahaha. Besok aku nggak mau minum obat. Soalnya kalau minum obat suka nggak bisa turn on. ini dia lagi minum obat nih. Lagi minum obat kayak gitu. Dingin, mau selimutan, tapi masih diusir ke ruang tamu. Waka. Masih ada mama, sabar. Nah, ini kayaknya kan gak nyambung kan, makanya kayaknya dihapus, ada yang dihapus. Kayak mungkin dia nyuruh pap atau gimana gitu. Nah, part yang ketiga, tadi kan udah 2 part kan. Yang pertama dari Joe, Ya. yang kedua dari Ray, Iya. dan yang ketiga ini dari Yuri. Oh, yang nggak dihapus-hapus sama sekali. Akhirnya semua misteri ini terpecahkan. Enggak, dia nggak nunjukin message-nya, dia cuma nunjukin dari sisi dia doang. Oke. Ayo, aku penasaran. I'll speak my truth, just so you wait aja. A girl got raped and her sexuality is what got your attention most instead of her well-being. Man, I hate you all. I hate you all. I hate you all. Dia nge-reply tweetnya si Ray tentang dia yang minum obat. Again, it's true that I consume SSRIs yang affect my sexual life. But me sharing that doesn't mean me asking for sex. Di sini udah jelas banget, lu nggak ngerti apa itu consent. Buktinya, gue sampai luka di dalam. What the hell? Apa ada konsen untuk lu penetrate gue saat prosesnya berlangsung? Enggak. Dan ini bukan sekedar himen yang jebol ya, karena hasil visum udah mengatakan gue lecet dan radang di dalam sampai gue minum obat juga. Selain itu, gue paksa untuk tetap happy setelahnya karena 1, pengaruh alkohol belum completely hilang. 2, pas hilang pun sakitnya private part gue, tapi ada orang-orang yang waktu itu gue anggap temen-temen gue, makanya gue nahan dan gak mau merusak suasana. Tapi pas gue pipis pun tetap berdarah dan gue sebenarnya panik, makanya gue ngechat Joe.
Jelas kalau ada story gue kelihatan happy karena gue maksain. Bahkan teman kuliah gue yang datang habis itu aja nyadar my energy was off sampai dia nanya kenapa. Tuh ada yang reply, kalau dibaca semua kayaknya lu emang problematik deh, hahaha. Gak tahu sih, ini rada sus, mirip kayak kasus cewek yang aku dilecehin terus udah di-spill cowoknya, terus habis cowoknya kasih klarifikasi baru ketahuan ceweknya yang halu. Ini si bucinya juga kurang jelas sih klarifikasinya, jadi nggak tahu deh gimana benernya. Terus dia si Yuri nge-tweet lagi. How are you, a literal lesbian with a mindset full of misogyny and patriarchy? Terus dia juga nge-reply orangnya bilang, "Apaan coba, mantan lu udah jelek-jelekin lu, katanya udah end sama lu, nggak srek sama lu, tiba-tiba ngebelain lu. Masa udah HS yang kedua baru tiba-tiba ngerasa di-rape, waka-waka kocak." Dibalas sama Yuri. Kalau lu baca, lu akan tahu kalau di posisi itu gue mabok. Yes, I keep blaming myself for agreeing to drink, but I got no control over my consciousness and my body. Karena di yang kedua kali itu, gue udah ke kamar buat istirahat. Lalu dia datang dan ngomong kalau S-word, and it happened that fast. Terus si Yuri juga nge-reply soal Ray yang bilang dia difitnah rapist. Terus dibales, nih ya, gue juga gak mau sama lu setelah ketemu lu langsung. Lu bilang gue zong, bisa ngaca gak? Semua itu tetap pakai konsen. Gue nanya soal sex toy karena gue purely penasaran. Emang kalau gue nanya sama dengan me asking for it? Kan kagak. Bener juga sih, tapi bener banget. Kalau lu nggak pakai konsen, sama aja lu tetap memperkosa. Apalagi pas lu nanya, Yuri mau diapain Ray? Gue nggak jawab karena gue nggak mau lu apa-apain. Malah dimabokin, terus dipenetrasi dengan paksa. Dimana gue nggak pernah say yes or ask consent. Sama dengan gue masih kering sampai berdarah 2 hari. Lalu ketika cek di OB-GYN, gue ada radang dan lecet di dalam. Gue juga nggak tahu toy yang dia pakai itu bersih atau enggak. Jadi sama dokter disarankan untuk vaksin HPV dan tes HIV 3 bulan lagi. BTW ini tes HIV-nya hanya sebagai prevention ya. Karena kan gue nggak tahu dia bersih apa enggak. Apakah toy-nya dibersihin properly and regularly dan lain-lain. Gue juga sampai bikin janji sama psikiater, padahal ini belum jadwal gue kontrol harusnya. Terus ada yang komen, Kak nanya dong yang bagian gel itu emang lu pesen khusus buat ngerum sama dia apa mau dipakai buat diri sendiri? Iseng lewat di TL dan gue baca-baca dari kedua belah pihak, tapi gue ngerasa masalah gel ini sesuatu yang penting banget sih di kasus ini. Yoi, Bu Detektif hormat gerak. Terus Yuri bilang lagi, y'all got one new vocab and just throw it everywhere you go, and in this case, y'all be throwing the word problematic so carelessly. See, it's things like this that got me second-guessing myself and blame myself. It's always stand with the victim until the victim actually spoke up. Tapi beneran kerasa nggak sih kalau semua data yang kamu kasih ke aku ini itu tuh nggak memberikan informasi yang jelas gitu ya. Yang aku problem sih awalnya itu kan si cowok update soal bau basreng. Nah kan, kalau aku ambil simpel, si cowok update soal basreng. Terus si Joe marah dan ngancem-ngancem si yang upload adalah si Ray. Diancem. Terus si Ray klarifikasi soal si Yuri itu kayak gimana, makanya dia tuh aslinya nggak pengen dan ternyata tuh nggak sesuai sama ekspektasi dia kayak gitu. Terus si Yuri klarifikasi kalau nggak pengen kenapa diperkosa misalnya kayak gitu kan. Agak aneh emang ininya sih, yang paling aneh emang pembelaan diri dari si Ray karena kita tahu beneran terjadi kan, berarti dari yang updatean dia basreng itu berarti beneran terjadi waktu dibuka itu. Tapi kan basreng itu katanya udah diupload tahun lalu, jadi nggak ada hubungannya sama ini. Oh,
Ya sekedar mereka tuh ngepo-ngepoin siapa sih Ray ini gitu, terus nemu akun TikToknya ternyata Ray itu emang player gitu loh, yang tidak menghargai wanita kayak gitu. Itu sebagai salah satu ini sih landasan untuk menjatuhkan kredibilitasnya Ray gitu, bahwa Ray emang bener suka memanfaatkan wanita gitu. Ray-nya bilang dia nggak tertarik sama si cewek ini kan berkali-kali gitu, terus ngomong ke temen cowoknya temannya dia kalau dia itu kayak nggak ada bule-bulenya misalnya gitu kan. Memang nggak menarik lah bagi dia. Tapi si Ray nggak menyangkal kalau ada hubungan seksual ini. Iya. Ini kan aneh sih, jadi kayak maksud gitu loh. Jadi kayak mungkin ini sih yang bikin Yurinya sakit hati kan, kayak dalam tanda kutip udah dipakai gitu, tapi ternyata bilang ke orang-orang kalau nggak suka, nggak enak atau kayak gimana gitu kan. Padahal Yurinya sendiri tuh kayak tulus gitu loh buat suka sama Ray dan tulus buat have sex sama dia. Tapi karena term and conditionnya nggak dipenuhi, akhirnya yang tadinya mungkin itu consensual berubah menjadi rape kayak gitu. Ini kan yang sering kita bahas juga. Gimana kalau at that time itu mau, ternyata besoknya beda term and conditionnya, terus ternyata jadi rape kayak gitu. Ntar kalau kayak kamu bilang harus ada video, ada apa, dia bisa aja bilang kayak tadi dia lagi mabok, dia nggak sadar, walau kelihatannya sadar tapi masih dalam influence of alcohol, jadi nggak bisa dong gitu kayak gitu. Walaupun dia misal bikin video aku mau hubungan badan kayak gitu, tapi besoknya dia berubah pikiran, terus dia bilang aku bikin video aku mau itu gara-gara aku dalam pengaruh alkohol, sebenarnya aku nggak mau. Nah kalau kayak gitu gimana? Nah memang nggak aman ya melakukan hal ini, apalagi kayak gini loh, kalau orang-orang tetap melakukan hubungan yang misalnya kayak FWB atau kayak one night stand kayak gitu-gitu, itu sangat berisiko karena kamu tuh nggak percaya aslinya kan sama pasangannya. Karena dan bukan cuma nggak percaya sih, tapi kayak siapa dia yang sebenarnya kan nggak tahu. Hari ini kamu bisa lihat dia jet set, ganteng apalah kayak gitu, ternyata besoknya ternyata dia udah punya istri anjir kayak gitu kan. Udah term and conditionnya beda. Tadinya kamu mau have sex gara-gara kamu ngira kamu bakal dinikahin, tapi setelah tahu dia udah punya istri dan kamu nggak mungkin dinikahin, kamu langsung ngerasa itu adalah pemerkosaan. Nanti kayak gitu jadinya. Yang mana itu valid sebenarnya, karena kan jual beli kan. Jadi kalau penawaran yang dikasih itu bohong, gimana? Berarti kan hubungan seksualnya nggak jadi konsensual, orang itu bohongan kayak gitu. Pura-pura kaya, ternyata enggak kayak gitu kan. Iya. Tapi ini masih ada lanjutan ya? Ada si Joe nge-tweet ngebales si Ray, kan Ray tadi udah klarifikasi, habis Ray klarifikasi diklarifikasi sama Yuri. Nah gara-gara Ray klarifikasi, Joe-nya ngeliat juga, di reply juga. Nah jadi Ray ini ada salah satu tweetnya Ray ngomong gini, jadi si Joe nge-reply kan ke Ray, menurut lo aja bego suaranya Joe gak gitu ya, menurut lo aja bego Yuri abis lo perkosa, gue bakal diem aja? Gue gak marah. Gue dari awal ngajak lu ketemu baik-baik, gak lu bales ya. Najis. Katanya gak srek, kok bilang sange sampai 2 kali. Lucu. Itu bener sih, maksud emang. Terus Ray bilang, lu marah setelah lu ngomong gini ke gue. Lol, ya Tuhan, capek banget sih difitnah sama orang-orang yang emang mengaku dirinya sakit jiwa. Meskipun gue udah menyertakan bukti, chat, video, DLL, gue pasti selalu terlihat salah. Karena emang dia nggak nyertain bukti secara jelas. Terus dia ngasih screenshot iMessage-nya dia, DM-nya dia sama Joe. Tapi lu sama Yuri udah bener-bener kelar kan? Atau masih ada yang harus diselesain? Udah kelar, gue udah punya pacar, udah sama-sama ilfil juga. Tanya aja mantannya siapa yang psycho. Gue sama dia bentar doang, 2 bulanan, kayaknya hampir 3 bulan kalau sama PDKT. Gue gak judge lu ya Jo, semua orang beda sikap dan sifat. Santai aja sama gue, we can be friends. Tapi ya udah, gue cukup denger aja. Sama-sama sakit jiwa. Lu gak boleh bilang gitu Jo, jadiin pelajaran aja. Dia bilang gue psycho apa gimana? Saran gue, jangan lakuin hal yang sama pasangan lu yang sekarang ya. Gue gak bakal gitu ke cewek gue yang sekarang. Gue serius soalnya, waka. How can be you serious? Oke.
Sama Yuri main-main doang. Nggak tahu, nggak bisa sayang yang sayang banget. Saat itu gue lagi nggak siap pacaran. Dia maksa. Iya bener, nggak jadi juga nggak apa-apa. Dia agak bocah, agak kasihan sama lunya juga, takut nggak kuat. Lu nggak diceritain soal mantannya emang? Cerita kok. Apa gue nggak dianggap ya? Kok gue nggak diceritain? Tapi gue nggak ambil pusing sih, karena itu masa lalu. Dia ada cerita soal lu juga kok. Dewasa juga lu. Oh, jelek-jelek sih. Nggak ada bagusnya gue. Tuh screenshotan yang dikirim sama Ray ngomongin soal Yuri. Terus si Joe nge-reply tweet tadi bilang, lu bego apa gimana? Itu sebelum lu ketemu Yuri bego, dasar nggak mau salah. Lihat dah nggak mau salah membenarkan pemerkosaan, waka. Mana konsen bosku? Gimana ya cara ngelaporin ke polisi pemerkosaan kayak gini? Oke, lanjut. Weh, ayo semangat balesin tweetnya si Ray. Katanya mereka have sex sampai 2 kali ya. Tadi aku baca tweetnya, Ray bilang gitu dan kekeh klaim itu suka sama suka. Yes, logik aja ya. Ray bilang Yuri zong. Tapi dimabokin sampai di rape 2 kali. Yang kedua itu Yuri masuk kamar karena udah pusing banget. Tiba-tiba si Ray masuk bilang sange dan langsung penetrasi. Sakit jiwa. Terus si Joe nge-reply Ray ngomongin soal dia tuh gak punya penyakit kelamin. Terus Joe-nya ngebales, sorry gue bahas ini. Mantan-mantan lo bilang pusi lo gak normal. Tekstur aroma DLL. What the fuck man? Terus? Lo juga sering ngeluh itu lo sakit dan gatal terus. Kotor juga pusi lo. Ayo bikin janji ketemu dokter. On me. Penjahat kelamin kayak lo kudu di stop. Lo juga diagnose penyakit paru-paru. Terus si Joe ini juga nge-retweet komentar orang tentang Ray. Lu dari tadi nggak srek kenapa gak berhenti aja? Lu tuh udah gede kali, kalau nggak nyaman sama sesuatu ya berhenti. Kenapa lu lanjutin? Lu mau buktiin apa sih di sini tuh? Nah yang terakhir si Joe ngepost screenshotan chattingnya dia sama Yuri. Nah yang terakhir ini screenshotnya si chattingnya Yuri sama Joe. I fucked up my life. Captionnya gini, I love you Yuri. Gitu. Jadi chattingannya kayak gini. Hi my doll, miss me? Yes, very mochi. Anyway baby, would you kill someone for me? Duh, what kind of question is that? I would, as you would for me. I got you boo. Would you die for me? Only if you don't touch any other bitch after I die, or else I'm gonna haunt the shit out of you both. Good girl. Your girl. Udah, itu aja sih penutup. You just gotta hear it, okay? Aku nggak bisa jadi satu-satunya orang yang punya pengalaman untuk ngebaca chattingan itu tadi, nggak bisa gitu. Oh jadi kamu We have to share ngerasa the kayak same menyesal gitu burden gitu. Ya udah itu aja. Jadi ya ini sih yang aku pengen ceritain sama kamu dari tadi pagi mengenai sesuatu yang Ya coba kamu jelaskan chronological order loh, soalnya mereka tuh kayak berantakan banget kan. iyalah Ini pasti kan lah. saut-sautan Ini kan dan- lebih kayak ke detective work gitu kan. Jadi Kalau kita gambarin dari awal gitu. Oke. Yang pertama ini ada si Joe. Joe. Terus ada Yuri. Joe sama Yuri udah putus dengan alasan kayaknya Joe agak-agak psikopat gitu deh. Full controlling gitu. Oke. Nah, kemudian udah putus nih. Yuri PDKT sama Ray. PDKT. Tapi Ray sadar kalau Yuri kan punya mantan si Joe. Dia nggak mau ada bad blood gitu kan. Sama Joe, soalnya serem Joe-nya. Iya, terus akhirnya Yuri minta izin ke Joe. Are you really done? Kalau iya, aku baru mau lanjut sama Yuri, kata kayak gitu. Si Joe-nya bilang, yaudah ambil aja sih anjir, gue juga udah punya pacar kali, kayak gitu. Yang mana kayaknya bohongan, karena tuh entarnya langsung balikan sama Yuri kan. Iya, berarti dia cuma ngomong supaya nggak malu aja. Iya, terus kemudian akhirnya oke, ketemuan sama si Ray. Si Yuri ketemu Nah, sama kalau Ray. dari tweet-tweetnya Ray sebelumnya, aku kan juga scroll kan. Di situ aku ngelihat kayak Ray itu memperlakukan ceweknya tuh kayak
super duper gitu loh, kayak yang dibeliin bunga lah apalah, terus juga ceweknya tuh ngechat kan, yeay duitnya habis kayak gitu-gitu, terus akhirnya sama Ray ditransfer. Ini siapa ceritanya yang ditransfer? Mantannya Ray. Oh, bukan si Yuri tapi. Bukan. Jadi mungkin karena Ray-nya suka ngepost chattingannya dia sama mantannya itu waktu masih pacaran dulu mungkin. Jadi kayak bikin si Yuri ini mungkin jadi tertarik juga. Oh ternyata dia kalau sama ceweknya tuh baik kayak gitu loh. Kayak bener-bener treat her well banget gitu. Soalnya waktu itu aku lihat ada TikToknya juga, mantannya Ray itu bikin memes gitu loh. Ngasih fotonya Ray, tulis yang nyari duit. Terus dia masang fotonya dia yang ngabisin duitnya, kayak gitu. Dan emang kalau menurutku dari foto-foto itu ceweknya emang lumayan cakep sih. Maksudnya paling enggak dia eyelash extension, terus kulitnya juga mulus putih, gitu, glowing, ya kayak gitu. Tapi kan nggak kelihatan mukanya ya, tapi at least kelihatan terawat gitu. Nah, mungkin si Ray ini ngerasa kan mantannya kan cakep. Terus dia ngeliat profile picture-nya si Yuri kok kayaknya juga menarik kan, kayak agak kebule-bulean gitu. Nah, tapi yang aku nggak ngerti, kenapa dia bisa berasumsi bule, padahal jelas-jelas dikirim-kirimin foto yang no sensor, no filter. Kelihatan banget kok kalau Yuri tuh Jawa banget, nggak bule sama sekali, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, udah kelihatan dari si waktu ketemuan tuh, Ray beda banget sama Yuri ke mantannya. Mantannya kayak di-treat well banget gitu kan. Kalau sama Yuri, padahal itu masih awal bulan, tapi kayak udah nggak mau ngeluarin duit gitu loh. Maunya split bill. Maunya split gitu. Kalau menurutku sih mungkin karena Yuri ya di bawah ekspektasinya dia kan. Maksudnya udah lihat foto aslinya, jadi udah tahu sebenarnya dari awal bahwa emang nggak bule. Tapi emang, ya lumayan tetap kayak gitu ya. Iya. Daripada nggak ada kan kayak gitu kan. Iya, dan kelihatan kayak submissive banget kan si Yurinya tuh kayak I'm a little doll, you can have me, kayak gitu-gitu loh modelnya tuh. Terus akhirnya mereka ketemuan, setelah ketemuan ternyata dan Yurinya tuh masih bener-bener kayak nemplok banget ke Ray-nya tuh, sebenarnya kayak suka banget gitu sebenarnya. Karena kalau aku lihat dari foto-fotonya Ray juga, dia tuh nggak yang jelek gitu sih, ya biasa aja ya, kayak cewek tomboy gitu, rambutnya pendek, bener-bener kayak cowok lah, bener-bener kayak cowok, cuma ya terus pakai behel. Cuma yang ngebedain dia sama cowok mungkin emang badannya dia kan ramping banget ya, nggak segede cowok gitu loh. Cuman dari omongannya, cara ngomongnya dia tuh agak dikerasin gitu, jadi emang kayak cowok rasanya mungkin. Jadi Yurinya suka. Karena banyak juga loh cewek-cewek yang sebenarnya itu kayak nyari pelampiasan gitu. Jadi sebenarnya pengen sama cowok, cuma karena terlalu takut sama cowok, jadi nyari yang kayak cowok tapi bukan cowok kayak gitu. Walaupun dia nggak gay gitu. Cowok. Nah, terus mungkin ketika lagi have fun itu, Yuri ngecek HP-nya Ray gitu. Setelah ngecek HP-nya Ray, dia nggak baca DM-annya Ray sama cewek lain. Nah, di DM-an sama cewek lainnya ini ngata-ngatain Yuri, yang mana ngomong nggak bule. Terus pokoknya nggak tahu, mungkin nggak enak atau bau atau gimana lah semacam kayak gitu sama temennya, yang mana itu private banget kan sebenarnya. Terus bilangnya tuh nggak srek, nggak nyaman kayak gitu sama si Yuri. Padahal itu kan bisa aja kan Ray ngomong kayak gitu karena Ray juga PDKT juga sama cewek ini kan, bisa jadi. Jadi dia harus njelein cewek yang lagi sama dia sekarang. Jadi biar cewek yang lagi dia deketin lagi itu supaya ngerasa kayak mungkin lebih atau gimana gitu kan. Yuri baca itu dan dia sakit hati banget. Jadi hubungan yang tadinya konsensual berubah jadi enggak gitu. Nah, mungkin habis Yuri baca itu dia kecewa banget, terus dia taruh, terus dia masuk kamar dan kayak udahlah, udahan kayak gitu. Tapi kemudian si Ray-nya masuk kamar juga, terus malah memanipulasi mungkin ya, kayak akhirnya mereka have sex itu tadi dengan cara pakai sex toy buat nge-penetrate-nya gitu. Kalau hal yang ini sih aku masih belum begitu mengerti ya, kayak kepuasannya di mana ya untuk kalau cowok kan kerasa kan di badannya cowok itu masukin gitu kan. Tapi kalau cewek ini kan pakai sex toy terus dia masukkan pakai alat gitu kan. Ya nggak tahu sih, kayak kalau sampai itu bikin
si cewek yang nerima ini sampai lecet, sampai sakit, sampai apa kayak Berarti gitu kan loh. kayak rough banget. Iya, kayak gitu kan. Aduh, ya udah ya berarti segini aja ya kesimpulan dari semua cerita itu. Dan enggak, ini terus habis dari ketemuan itu dan bisa memperkosa itu sih. Ya pasti Yurinya menyesal Yuri banget menyesal, terus karena lapor. ternyata dia tidak dihargain dan kita nggak tahu, siapa tahu ternyata itu pengalaman pertama dia have sex Bisa kan. jadi juga. Jadi makanya dia sangat-sangat trauma banget. Terus dia curhat sama mantannya si Jo dan si Jo-nya mungkin ngamuk banget, kerasa kayak my little angel dirusak, terus nggak dihargain, terus ternyata bla 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 kayak gitu kan. Ya udah kayak gitu sih. Tapi lagi-lagi ya sebenarnya ini masalahnya cuma antara dua consensual adults yang kayaknya nggak ngerti resiko atas apa yang mereka lakukan sendiri gitu loh. Banyak tapi orang yang nggak ngerti resiko aja. Kayak ini kan one night stand ya sama orang yang kamu barely know gitu. Kamu bahkan baru pertama kali ketemu, terus di hari yang sama juga kamu langsung kayak, aku juga nggak mau victim blaming gitu loh sebenarnya. Cuman ini nggak responsibel Kenapa kamu gitu. menaruh dirimu di situasi yang berbahaya kan ceritanya Iya, kayak gitu. maksudnya Kalau kamu gini loh, dia kan berharapnya mungkin kalau dia habis have sex sama si Ray, Ray bakal suka sama dia dan kayak gitu-gitu. Nah, cuma di situ aja sih problemnya gitu kan, kayak kita sadar kita tidak boleh mengharapkan apapun dari siapapun kan. dari suatu deal yang belum pasti, kayak wajar kalau misalnya kita pengen minum, kita bayar 1.000, harga minuman 1.000 kayak gitu kan. Itu kan satu matematis gitu kan, bisa kehitung gitu. Tapi kalau untuk Hati mendapatkan manusia seseorang kan nggak bisa. nggak bisa. Makanya kayak misalnya cewek dijanjiin kamu mau aku nikahin, jadi kita have sex ya. Oke, have sex. Cowoknya kalau jujur kayak gitu, ya mungkin nggak akan ada masalah ya di situ. Tapi kalau sampai nggak jujur, kita bingung. Kita nyalain ceweknya juga atau nyalain cowoknya aja kayak gitu. Yang cowoknya pasti salah. Kalau sampai bohong, cowoknya jelas 100% salah gitu kan. Cuma problemnya cewek ini, apakah dia tuh udah seharusnya nerima have sex dengan dijanjiin dinikahin? Ataukah harusnya dia ya berpegang teguh sama prinsipnya dia, kayak kalau have sex ya emang fun-fun aja, jadi nggak ada ikatan apa-apa. Kalau emang nggak mau, nggak suka ya jangan lakukan kayak gitu loh. Makanya tapi itu sangat harus hati-hati banget sih ngomongin hal itu, karena nanti bakal berujung ke victim blaming ujung-ujungnya nanti. Takutnya bakal jadi kayak gitu. Padahal kalau bisa dijadikan pelajaran untuk orang lain ya ngewe tuh ngewe aja gitu loh anjir, nggak usah pakai ada transaksional kayak kamu dijanjiin apa. Tapi kalau misalnya transaksionalnya di saat itu banget ya pelacuran itu kasih duit langsung kan, paling nggak itu better sih menurutku, at least kan udah kelihatan barangnya. Justru tapi malah lebih bagus lagi dari itu kalau transaksionalnya tuh lebih ke cowok nyenengin cewek, ceweknya nyenengin cowoknya, jadi kayak sama-sama enak, sama-sama punya pengalaman yang menyenangkan, jadi langsung dapet kayak gitu loh. Tapi jauh lebih bagus lagi dari itu adalah kamu harus mengetahui bener value dalam dirimu tuh kayak apa. Apakah kamu beneran bisa melakukan kegiatan seks dengan sebebas itu sama siapapun, ataukah sebenarnya kamu mempercayai bahwa seharusnya kamu melakukan itu sama pasangan halalmu aja kayak gitu kan. Takutnya emang sebenarnya nggak siap buat seks bebas tapi jadi burden buat dia sendiri kan ya. Sok-sok liberal padahal sebenarnya hatinya nggak mampu buat menerima itu. Karena dia sebenarnya bukan. Karena kan mau gimana, kita dari kecil diajarkannya di Indonesia ini ya nggak kayak gitu kan, bahwa emang seks itu hubungan yang sangat sakral kayak gitu kan anggapannya. Kalau kamu beneran nggak percaya ya oke, terserah jalanin apa yang kamu. Tapi kalau kamu nggak tahu apakah kamu bisa menerima atau nggak, baiknya nggak usah main-main kayak gitu sih, bahaya juga soalnya. Dan yang pasti jangan gampang buat percaya sama orang, apalagi baru pertama kali ketemu. Nah itu resikonya gede banget anjir. Aku aja masih bingung orang-orang kok bisa ya ketemuan-ketemuan have sex terus kayak nggak takut kena HIV, AIDS, nggak takut kena penyakit menular lainnya gitu. Atau nggak takut kebawa perasaan dan jadi sakit hati. Iya, terus malah jadi mengharapkan yang lebih gitu. Terus ada perasaan kayak jatuh juga mentalnya, misalnya gara-gara cowoknya nggak mau ngebayarin, terus akhirnya ceweknya ngerasa kayak aku nggak seberharga itu ya, berarti kok kamu minta split bill kayak gitu kan, bakal muncul perasaan-perasaan kayak gitu kan, juga serem sih. Makanya itu hubungan yang sangat-sangat sebenarnya kompleks banget kalau kamu nggak
memahami dirimu. Jadi kalau emang saranku sih buat yang hobi ngewe-ngewe bebas gitu, kalau emang pengen bener-bener ngewe-ngewean aja gitu, ya harus ditekankan di hatimu sendiri bahwa ya it doesn't matter orang lainnya tuh kayak gimana, ngebayarin atau enggak, atau memuaskan atau enggak, Jadi atau gimana-gimana. cuman transaksionalnya adalah bagian seksnya. Iya, kamu bisa Sama dapat puas nggak, kamu bisa dapat cowok gratis gitu kan, bisa nge-seks sama dia gratis. Cowoknya juga bisa dapat nge-seks sama cewek gratis kayak gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa kamunya yang dipakai kayak gitu. Kamu yang juga make gitu. Harus kayak gitu sih. Oke, I think that's all for today. Panjang banget pembahasan soal buci-buci ini. See you next time. Pusing.